Tom Lembong mengatakan pertumbuhan industri nikel tidak akan serta-merta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Selain itu, menurut Tom Lembong, hilirisasi nikel yang saat ini dilakukan baru di sisi hulu, belum sampai ke hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini kita tentu akan membawakan sebuah informasi penting bagi para netizen. Masih tentang seputar hilirisasi dan juga bagaimana permainan bisnis tambang komoditas nikel. Wah, ini luar biasa ya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di video sebelumnya ya tentang hilirisasi ini. Jadi memang hilirisasi ini sangat-sangat merugikan Indonesia. Kenapa? Karena pengusaha Cina ini seakan-akan masuk ke Indonesia ini diberikan karpet merah ya. Karpet merah yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Kenapa? Karena di video sebelumnya saya sempat sampaikan juga bagaimana pengusaha Cina ini masuk berinvestasi di Indonesia itu menggunakan program hilirisasi yang dicetuskan oleh Jokowi berdasarkan hasil bisik-bisiknya Luhut Binsar Panjaitan. Saya harus pelan-pelan ngobrolnya karena takut ketahuan. Nah, jadi bisnis tambang nikel ini memang sudah lama ya diminati oleh beberapa kalangan di Indonesia, terutama di kalangan elit, karena memang menjanjikan. Nah, orang-orang dari RRC ini datang ke Indonesia berinvestasi untuk mengolah nikel di smelter-smelternya. Jadi memang hampir 87% smelter nikel yang ada di Indonesia itu milik perusahaan dari Cina. Jadi memang banyak banget ya. Dan mereka itu yang punya perusahaan smelter itu, mereka tidak dibebankan pajak keuntungan selama 5-20 tahun. Lalu juga mendapatkan subsidi untuk batu bara ya. Untuk batu baranya itu sebagai bahan bakar listrik itu mendapatkan subsidi. Nah, lalu juga si modalnya juga bukan dari Indonesia, kan harusnya kan modalnya harus dari Indonesia ketika datang ke sini untuk berbisnis. Jikalau memang butuh tambahan modal, itu harusnya dari bank yang ada di Indonesia, karena nantinya akan menguntungkan dan Indonesia ini akan mendapatkan pendapatan dari sektor itu. Tetapi kenyataannya 100% untuk pemodalan itu datang dari bank Cina. Aduh, Indonesia dari dulu memang dijajah terus ya. Lalu juga 90% keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan smelter tersebut itu masuk ke kantong-kantong pemilik saham yang ada di perusahaan tersebut. Dan siapa saja 90% itu? Tentu para pengusaha-pengusaha Cina, bukan Indonesia. Lalu Indonesia dapat berapa? Indonesia hanya dapat 25% dari smelter itu. Dan itu pun dibancakan, jadi bahan bancakan para elit dan para pemegang kebijakan. Ini kan luar biasa. Nah, kita sekarang mencoba membahas bukan hal itu, karena itu sudah saya sampaikan di Kupas di video sebelumnya. Jadi saya akan mencoba menyampaikan hal-hal lain tentang apa yang ada di balik dari bisnis tambang ya, khususnya komoditas nikel. Nah, seperti informasi yang sudah saya rangkum di sini. Jadi Presiden Jokowi menyampaikan bahwa setelah adanya program hilirisasi ya, Indonesia keuntungannya dari tambang khususnya nikel yang tadinya 17 triliun sekarang sampai ke titik 540 triliun. Luar biasa kan? Betul kalau dilihat dari angka. Tetapi apakah angka sebesar itu masuk ke dalam pendapatan negara kita? Ternyata tidak. 540 triliun itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha pemilik saham smelter orang Cina itu dari hasil
nilai ekspor impor. Luar biasa kan? Bukan orang Indonesia yang dapat, bukan negara yang dapat. Ini luar biasa. Lalu juga nilai ekspor ini yang 90% itu didapatkan dari hasil ekspor impor itu oleh orang Cina yang ada di dalam perusahaan itu sebagai pemilik saham. Nah, nilai tambah itu oleh pemilik modal juga didapatkan. Siapa lagi kalau bukan bank, ya, bank dari Cina yang notabene dia itu sebagai pemilik modal. Jadi bukan dari Indonesia minjemnya. Gitu. Jadi harusnya investor yang masuk ke Indonesia itu ketika ingin mendapatkan modal tambahan itu harusnya meminjam bukan dari negaranya tetapi harus dari bank yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena itu bisa dijadikan sebagai pendapatan negara kita. Ternyata kan enggak, 100% untuk para pemodal itu dari bank-bank di Cina. Hasil pinjaman perusahaan Cina itu dari bank yang 100% dari Cina juga. Dan keuntungannya itu untuk orang-orang yang notabene orang Cina tersebut sebagai pemilik saham di perusahaan smelter tersebut juga. Nah, teknologinya dari mana? Teknologinya juga ternyata dari Cina. Luar biasa kan? Jadi pattern teknologi fee-nya, jadi ada semacam keuntungan dari pattern teknologi itu, hak yang memiliki hak paten dan juga memiliki pola kerja sebuah teknologi itu dimiliki oleh Cina dan keuntungannya nggak masuk ke Indonesia, masuk juga ke Cina. Indonesia kebagian apa? Indonesia untuk dari sektor pekerjanya, tenaga kerjanya itu hanya mendapatkan sedikit. Bayangkan gaji orang lokal, orang asli Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di smelter Cina itu hanya mendapatkan gaji per bulan itu 7 juta, rentang 5 sampai 7 juta. Sedangkan tenaga kerja asing yang bekerja di situ yang notabene orang Cina itu mendapatkan gaji per bulan itu 14 sampai 45 juta. Luar biasa, timpang sekali kan? Sebenarnya kan kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar, konstitusi kita sudah menjelaskan bahwa udara, air, segala kekayaan alam yang dimiliki Indonesia itu harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat atau bagi masyarakat Indonesia. Tapi tidak hari ini kan. Jadi program hilirisasi ini sebenarnya nggak jelas menguntungkan siapa. Memang ada statement yang keluar dari Luhut, yaitu orang kuat yang membackingi ini sebagai pembisik Jokowi. Dia memang sempat berujar bahwa loh kok seperti ini ya, ternyata keuntungan bagi Cina ini besar banget ya. Baru tahu atau pura-pura nggak tahu ini kan? Kayaknya nggak mungkin kalau nggak tahu kan gitu. Nah, lalu juga Indonesia ini ternyata hanya mendapatkan keuntungan 25% dari smelter tersebut. Jadi ketergantungan Indonesia dalam sektor tambang itu hanya pada smelter. Dan itu pun hanya mendapatkan 25% dari pajak keuntungan. Dan itu pun hanya bagi-bagi kecil. Bukan pajaknya yang masuk, tapi keuntungannya aja yang masuk. Pajak keuntungannya tidak mendapatkan. Karena apa? Karena dalam program hilirisasi ini salah satu regulasi yang dibentuk adalah bagaimana perusahaan Cina yang berinvestasi di Indonesia dalam bentuk smelter pengolahan biji nikel itu tidak diwajibkan membayar pajak keuntungan selama 5 sampai 20 tahun. Kacau memang ini. Nah, keuntungan Indonesia itu hanya dari lahan yang disewakan oleh pemerintah Indonesia kepada investor Cina untuk membentuk smelter. Itu hanya keuntungan dari lahan konsesi saja. Kacau. Lalu juga memang kebijakan ini agak menarik ya, karena smelter itu adalah sebuah perusahaan padat teknologi dan juga padat modal. Modalnya itu dari bank. Banknya bukan dari Indonesia, dari Cina. Lalu teknologinya karena pattern teknologi fee-nya masuk dari Cina, akhirnya duitnya masuk ke Cina. Dan pekerja yang kerja di situ karena menggunakan teknologi yang lumayan canggih, jadi ya tidak perlu membawa atau menerima tenaga kerja terlalu besar. Akhirnya sebenarnya ini tidak membuka lapangan pekerjaan dan tidak menyelesaikan bagaimana ketimpangan sosial di sana dalam hal lapangan pekerjaan. Sama aja sebenarnya kayak yang dulu-dulu. Hanya gembar-gembornya saja ketika investor masuk sini katanya untuk memberikan keuntungan bagi Indonesia, khususnya dari
pajak, padahal pajaknya nggak dibayar. Lalu juga katanya memberikan peluang tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Ternyata pada teknologi dan akhirnya orang-orang sekitar situ nggak bisa kerja di situ, terbatas gitu. Jadi memang ini Jokowi bohong semua ini saya kira. Jadi memang tidak menyerap tenaga kerja gitu. Nah, selanjutnya yang sudah saya rangkum juga, jadi smelter ini dalam beroperasi kan membutuhkan listrik, ya. Lalu listrik ini didapatkan dari pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun oleh Cina, oleh orang Cina itu sendiri, perusahaan Cina itu sendiri, bukan dari PLN. Harusnya kan dari PLN untuk menguntungkan BUMN, untuk menguntungkan negara kita. Ini bikin sendiri, diberikan kebebasan. Membuatlah perusahaan Cina tersebut pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik tenaga uap ini memiliki bahan bakar yang namanya batu bara. Batu baranya dari mana? Betul, dari Indonesia. Tetapi diskon alias disubsidi. Kacau kan? Jadi udah numpang hidup, fee teknologinya dari yang harusnya dari dalam negeri masuk ke kantong orang Cina, nggak bayar pajak selama 5-10 tahun, lalu juga keuntungan-keuntungan lainnya. Sekarang juga sampai ke listrik dan juga bahan bakar untuk PLTU-nya. Batu bara itu juga minta didiskon. Dan parahnya, pemerintah Indonesia mengiyakan memberikan diskon batu bara untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap milik perusahaan Cina itu. Nah, diskonnya segimana? Jadi begini, per 2022 harga batu bara per ton itu adalah 500 berapa? Saya sempat merangkum, $345 per ton. $345 per ton itu harga atau indeks harga batu bara dunia. Ya, $345 per ton. Tetapi oleh Indonesia diberikan diskon, subsidi, orang luar disubsidi. Bayangkan, orang kita bagaimana kita kekurangan beras, kelangkaan beras tidak disubsidi, bensin dan lain-lain. Ini orang luar yang pengen usaha di sini malah dikasih subsidi. Subsidinya itu ketika harga indeks harga batu bara itu menyentuh $345 per ton, diberikan subsidi sampai $70 saja. Hanya $70 saja per ton untuk perusahaan smelter Cina itu. Kacau sekali memang. Nah, apakah Menteri SDM dan juga Menko investasi dan lain-lain tidak mengevaluasi dengan berbagai kerugian, kalkulasi kerugian yang didapatkan Indonesia? Tidak kayaknya. Bahkan atau bisa jadi bahkan tidak, pura-pura tidak tahu. Bukan tidak tahu tapi pura-pura tidak tahu. Karena mereka memang kebagian cuan juga dari sana. Mereka tidak sadar ketika nikel ini habis, mau seperti apa. Sedangkan hasil kajian dari beberapa peneliti di bidang minerba, biji nikel kita itu akan habis 10 tahun lagi, 10-13 tahun lagi itu akan habis. Karena ini bukan sumber daya yang bisa diperbaharui kan, bukan sumber daya terbarukan. Ini akan habis. Lalu mau seperti apa sesudah itu? Ini kacau sekali Indonesia. Dan menterinya itu, Menteri SDM hanya bisa apa? Hanya bisa memberikan himbauan. Bayangkan, hanya memberikan himbauan. Sebatas himbauan saja pada perusahaan smelter Cina itu. Tidak bisa, tidak berdaya menghentikan segala sesuatu yang sudah beroperasi dan merugikan Indonesia. Kacau itu. Nah, yang lebih menarik juga ini di sini saya coba kupas. Indonesia kan sempat digugat ya, WTO waktu itu kan. Digugat karena apa? Karena Indonesia mengeluarkan kebijakan menghentikan ekspor nikel ke luar negeri. Jadi nikel kita nggak boleh dibawa ke luar negeri, nggak boleh dijual. Jadi dihentikan ekspornya.
Katanya untuk menguntungkan Indonesia, bahwa kita memiliki sumber daya alam harus diolah oleh kita. Itu bullshit semua. Karena apa? Karena kalau kita tahu ya, teman-teman boleh cek di beberapa sumber. Jadi ketika Indonesia memenangkan gugatan atas WTO waktu itu dalam sengketa ekspor nikel, waktu itu Indonesia ternyata diam-diam menjual nikel. Lewat siapa? Siapa yang menjualnya? Yang menjualnya adalah Ketum Partai Kuning, Airlangga Hartarto. Dia menjual diam-diam. Jadi barang selundupan nikel ini dijual ke Cina. Bukan hanya itu, ada juga Bobi Nasution. Dia juga menjual secara diam-diam, menyelundupkan nikel dijual. Kok tahu? Di mana sumbernya? Teman-teman boleh lihat di situs di negara Cina di sana, di bidang minerba di sana bisa dilihat bagaimana per tahun 2020 sampai 2022 itu ternyata Indonesia dengan Cina melakukan kemitraan jual beli komoditas nikel. Padahal waktu itu ya Indonesia sedang menjalankan sebuah kebijakan, yaitu melarang ekspor nikel. Tapi ternyata nyampe di sana, ada jual beli di sana. Ini kan luar biasa. Setelah ditelisik, ternyata di datanya itu di KPK itu ada. Ternyata Airlangga dan Bobi Nasution itu yang menjual secara diam-diam selundupan nikel itu ke Cina. Kacau ini. Kacau. Nah, orkestrasi ini dikendalikan oleh yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Karena orang ini yang memang mengorkestrasi semua ini. Menteri SDM aja nggak bisa mengeluarkan kebijakan untuk mengusir atau menghentikan pengoperasian smelter. Nggak bisa. Karena ada Luhut Binsar, ini menteri dari segala menteri. Ini luar biasa sekali kan? Mau seperti apa nanti generasi kita menikmati bagaimana sumber daya alam kita yang melimpah ini benar-benar dieksplorasi oleh bangsa kita sendiri, bukan malah dieksploitasi oleh bangsa luar. Kacau. Mudah-mudahan kedepannya bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri, benar-benar mandiri, bukan pura-pura mandiri, dan benar-benar hilirisasi, bukan pura-pura hilirisasi yang hanya menguntungkan sekelompok pihak saja, ya. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.